Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala mas'idatikum bil huduri fi hadzal fasli. Sawfa asyra alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Nah, baiklah, pelajaran kita kali ini tentang Waalaikumsalam, tentang bahasa dakwah, ya, bahasa dakwah di Nusantara. Bahasa dakwah, bukan bahasa dakwah, kontradiksi. Nah, kontradiksi bahasa daerah antar bahasa daerah di Indonesia, ya. Kontradiksi antar bahasa daerah di Indonesia. Tanggal hari Jumat tanggal berapa sekarang? Jumat 13 bulan 6, ya. 13 bulan 6 25. Kontradiksi bahasa antara bahasa daerah. Jadi untuk apa gunanya dipelajari kontradiksi bahasa daerah ini? Adalah untuk kita turun ceramah di daerah-daerah supaya jangan salah, ya. Jangan salah ucap, salah ungkap. Ada seorang ustadz ceramah, ustadz dari Pekanbaru, ceramah dia di Pelalawan. Ketawa orang semua. Tapi ketawanya itu bukan ketawa karena suka. Ketawanya itu karena dia tidak tahu bahwa bahasanya itu bahasa yang terlarang di Pelalawan. Ketika orang bertanya kepada ustadz itu tentang kalau dia direndahkan atau penyampaiannya tidak diacuhkan di suatu daerah, macam mana ustadz? Ya, saya cuek aja katanya di Pelalawan. Rupanya kata-kata cuek itu ucapan terlarang di Pelalawan. Ingat, ya, kalau ada besok kalian ceramah di Pelalawan atau turun dakwah di sana, jangan sekali-sekali nyebut kata cuek. Kalau cuek menurut bahasa Jakarta artinya diabaikan aja, gitu ya, peduli. Tapi kalau di Pelalawan, cuek itu kata-kata tidak baik untuk diucapkan. Nah, itu kita tahu. Jadi setelah dia sudah ceramah, dia tidak maksud membuat lucu, tapi orang ketawa semua dari awal sampai akhir dengar ceramahnya itu. Setelah itu camatnya membisikkan ke telinga Ustaz, ya, itu tuh kalau di sini tuh cuek itu kata-kata tidak bagus. Itu maka orang tertawa tadi. Oh, begitu, ya. Nah, jadi kita sebagai pendakwah, penceramah, atau orang yang berkomunikasi dengan masyarakat, ingat sesuatu kata yang terlarang di suatu daerah. Itu harus kita paham. Kenapa? Antara bahasa-bahasa daerah itu banyak yang berlawanan. Kalau di sini sangat bagusnya,
Di sini sangat kejinya, nggak boleh. Nah, misalnya juga air tiris dengan Bangkinang. Ustaz kan baru apa nih? Baru pulang dari Bangkinang dari air tiris. Itu dia setanah tuh. Bangkinang air tiris bahasanya sama. Tapi ada beberapa kata yang terlarang di Bangkinang. Kalau di air tiris itu biasa-biasa saja. Misalnya kata-kata ompok. Ompok itu menurut bahasa air tiris itu ikan yang dimasukkan pakai daun kunyit, pakai daun pisang, lalu dipanggang. Kalau bahasa Jawanya dipepes mungkin ya, dipais bahasa Melayunya. Itu namanya diompok di dalam bahasa air tiris. Tapi kalau di Bangkinang itu nggak boleh disebut. Nanti kita bisa dihamun maki orang. Padahal dia satu tanah. Itulah pentingnya memahami kontradiksi bahasa bagi juru dakwah. Kita nanti mau mengajarkan tentang tauhid 1, tauhid 2, tentang akhlak budi pekerti. Tapi bahasa yang kita gunakan ada di antaranya bahasa yang terlarang di daerah itu. Semua persiapan kita dari awal kita persiapkan sebaik-baik menjadi buyar. Bukan tidak ada gunanya, ada juga gunanya. Cuma orang tidak mau lagi mendengarkannya. Ngerti deh? Itu perlu dicatat itu. Kata-kata terlarang. Kalau di Pulau Lawan menyebut kata-kata cuek. Kalau tidak percaya tanya nanti sama orang Pulau Lawan. Kalau di Bangkinang, kata-kata terlarang tidak boleh menyebut kata ompok. Kalau di air tiris itu bagus. Ompok itu adalah masakan ikan tadi yang sangat enak rasanya. Karena pepes lah bahasa Jawanya. Bahasa Melayunya dipais. Tahu pais? Pais ikan tahu? Tak dengar? Nah, apa namanya kalau kampung kalian tuh? Ikan masukkan ada daun kunyitnya, anak-anak ikan biasanya ada daun kunyitnya, pakai daun pisang, lalu dibakar. Apa namanya? Dipais kan? Bahasa mana tuh? Bahasa Melayu Dabu. Daik Liga di pais. Sama Tanjung Batu itu juga. Di Penyalai sama. Pais namanya. Tapi kalau itu tuh, kalau di Bangkinang tak boleh disebut. Kalau di air tiris, sama pais juga. Ompok itu maksudnya. Terlarang. Ya. Bahasa-bahasa terlarang di suatu daerah. Udah 2 ya. Kalau ompok tidak boleh sebut di Bangkinang. Kalau cuek tidak boleh sebut di Pulau Lawan. Kalau di Tanjung Batu atau di Selat Panjang, tapi mungkin juga di Daik, itu kata-kata butuh tak boleh disebut. Di Malaysia tak boleh. Kecuali sedang marah. Boleh sebut butuh dia apa? Daik boleh, tak apa-apa ya. Tapi kalau Tanjung Batu atau di Malaysia tak boleh disebut kata butuh itu. Kalau dia marah baru butuh kau katanya. Marah dia. Di Malaysia itu tak boleh disebut. Di Selat Panjang, Tanjung Batu tak boleh. Tapi menurut bahasa Jawa, butuh itu artinya memerlukan. Sehingga di dalam buku-buku terbaru bahasa Indonesia sekarang jarang kata-kata butuh itu keluar. Karena seluruh Malaysia tak boleh kata-kata itu disebut. Kecuali orang itu menghamun maki, orang marah-marah, baru keluar kata-kata itu. Jadi ingat, kalau kalian ceramah besok di Selat Panjang, Tanjung Batu, Tanjung Pinang, jangan sampai kata-kata aku sangat butuh itu. Tak boleh. Nanti jadi tertawaan orang. Kalau kita tidak tahu, orang itu tertawa. Tapi kalau kita ulang-ulang juga, padahal kita sudah tahu, orang itu jadi marah, bukan jadi tertawa dia. Jadi marah. Jelas itu? Itu kata-kata terlarang menyebut butuh di Kepri lah. Mungkin kalau Daik enggak ya? Daik enggak ya? Kata-kata butuh enggak terlarang ya? Kalau kamu yang mana? Soalnya enggak terlarang. Enggak ya? Kalau Tanjung Batu terlarang itu, kata butuh.
Kalau dia marah, butuh kau katanya. Harus kita tahu tuh. Kalau di mana kata terlarang itu? Kalau di Sunda, orang Sunda itu menyebut momok tidak boleh. Menyebut momok tidak boleh. Kalau bahasa Indonesia, momok itu artinya hal-hal yang menakutkan, semacam hantu. Iya kan? Kalau lah buntu pikirannya, sudah momok dia itu katanya. Tapi kalau di Sunda tidak boleh. Karena orang Sunda kan banyak merantau ke Riau ini, jadi transmigrasi, jadi guru, dia jadi pedagang, ada. Nah, kalau kita mengucapkan kata seperti itu nanti jadi apa dia? Jadi tidak bagus. Apa lagi? Udah ada berapa itu? Kata-kata terlarang. 4 ya. Ya. Kalau di Jawa, kalau kalau longgar pedal sepeda itu dibikin supaya kokoh. Itu maaf saja, itu dipantik namanya kalau bahasa Jawa. Tapi kalau di bahasa Minang, itu carut sekali, itu nggak boleh disebut. Jadi ditanyalah, ini sepeda aku lepas Pak, ada nggak jual itu? Katanya, jual apa? Sebut, kamu orang mana? Orang Jawa. Tapi yang punya bengkel sepeda orang Minang. Marah dia. Kau jangan bilang-bilang itu lagi ya. Kamu orang sini. Oh, kami dari Sumbar katanya, bikin bengkel di Jawa. Tak boleh itu disebut katanya. Jadi rupanya bahasa-bahasa sangat bagus di Jawa terlarang untuk disebutkan di Sumatera Barat. Berapa itu? Yang ke-6. Kalau di Sumatera Utara, seorang Sumatera Utara banyak kan ke Riau ini. Itu tidak boleh disebut kata-kata bujang. Nggak boleh itu. Itu carut itu. Nggak boleh. Nah, kalau di Sumatera Barat kata-kata bujang itu adalah anak kesayangan. Jadi kalau anak saya, Jang kamari lah Jang. Siapa tuh si bujang? Itu sangat terlarang kalau di Sumatera Utara. Jadi ada kejadian di Sumatera Barat, orang dari Sumatera Utara, marganya si Hombing, dia mengkreditkan alat-alat dapur ini, misalnya kuali, periuk, panci, alat dapur lah, dikreditkan 3 kali bayar, 5 kali bayar. Agak murah lah dengan dia dibandingkan dengan yang lain. Banyaklah orang. Jadi sampai dia ngetuk pintu, Bu, ini kreditnya, angsurannya belum dibayar Bu. Tak ada orang di rumah. Lalu dia pergi, istri dia pergi, baru ibu tadi buka pintunya. Hei Jang, kemarilah Jang. Kurang ajarnya ibu nih, sudahlah hutang nggak dibayar, awak dicarutinya pula, dilemparnya dengan batu kaca rumah ibu. Kurang ajar ibu nih. Keluarlah RT. Kenapa apa ini? Itu kurang ajar tuh orang apa tuh Pak RT tadi. Dipanggil, coba sini. Ibu yang kena lempar rumah tadi sini, yang si Hombing tadi di sini ditanya, kenapa kamu lempar itu? Iya, saya dicarutinya katanya. Kenapa? Saya pergi, dipanggilnya lagi, hei Jang, bujang. Itu tak boleh, itu mencaruti saya. Jadi kata-kata bujang tidak boleh dipakai di Sumatera Utara, baik dia orang Batak maupun orang Melayu Medan. Tak boleh sebut kata bujang. Karena itu kata bujang ditukar dengan kata apa? Kata-kata bujang, aku masih bujangan, tidak boleh. Itu dia, ditukar dengan kata-kata lajang. Itu tahu kita. Kata-kata
bujang ditukar dengan kata lajang. Jadi di Sumatera Utara itu kalau orang mau marah, aduh makjang katanya. Itu marah dia sama kita. Tak boleh. Ustadz pernah secara nggak sengaja kena dengar itu disebutlah gitu. Lewat orang Batak. Mau melotot dia sama Bapak. Masa Ustadz bilang kata-kata begitu? Tak pantas Ustadz bilang kata bujang tuh. Waktu itu saya tidak tahu itu terlarang bagi dia. Tetangga baru. Nah, itu kita harus tahu kata-kata yang terlarang, ya. Ya, kata terlarang. Itu sudah berapa tuh kata terlarang? 6. Apalagi judul baru di tengah masih bahasa juga. Bahasa yang berbeda pengertian. Beda pengertian. 1. Mengikat batu. Mengikat batu. Bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Melayu Malaysia. Kalau menurut kalian, mengikat batu itu apa artinya? Ambil batu, lalu diikat, dicari tali, ya kan? Lalu diikat. Nah, rupanya di Malaysia tidak. Melayu juga dia. Mengikat batu dalam bahasa Malaysia itu artinya memasang batu bata. Encik, boleh ngikat batu, Cik? Boleh. Iyalah, nanti aku bayar katanya. Sudah tuh tadi ikat batu. Datang pula kawan yang seorang lagi, dia ambilnya tali, diikatnya batu. Batu sudah diikat. Bukan itu maksudku. Jadi kalau di Malaysia mengikat batu artinya memasang batu. Mengikat batu dalam bahasa Melayu Malaysia sama dengan memasang batu bata. Itu mengikat batu namanya. Kemudian perbedaan lagi yang kedua, WC, toilet. WC, toilet. Dalam bahasa Melayu Malaysia adalah tandas. Apa? Jadi kalau kalian pergi ke Malaysia besok, jangan ditanya mana WC, mana toilet, nggak ada. Yang ada cuma tandas. Jadi kalau menyeberang kalian dari Dumai ke Melaka, itu di belakang sudah nampak tulisannya tandas. Kok jauh bedanya dengan Riau ya? Padahal kan setali lah, sama-sama Melayu. Hanya beda sedikit aja antara Melaka dengan Dumai. Tapi jauh beda bahasanya. Ustadz dulu menyangka bahwa bahasa Malaysianya menyebut toilet itu kakus atau jamban. Itu bahasa Melayu kan? Tak ada jamban, tak ada kakus, tak ada toilet. Yang ada apa? Tandas. Tapi beda pula dalam bahasa Minang, tandeh ya. Lain pula tuh, tandeh itu lain. Tandas. Ya. Pernah lagi Ustadz ke Thailand. Thailand itu kan kota wisata internasional. Jadi bertemanlah dengan orang yang bisa bahasa internasional, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris. Dia aslinya instruktur bahasa Inggris. Sampai di Thailand, di kota Bangkok itu, ditanyanya kepada satpam, where is the toilet? Mana dia toilet? Diam aja apanya, satpamnya. Perutnya tidak tahan lagi, mau ke WC. Tapi dia tanya ulang-ulang, disebut restroom. Restroom tuh juga tuh WC juga. Nggak ada.
nggak tahu, diam aja WC-nya. Apanya? Satpamnya. Disebut restroom dia diam juga, disebut toilet dia diam juga, disebut WC dia diam juga, sedangkan perutnya udah sakit. Lalu dipanggil bapak, namanya Pak Aswir, Pak itu panggilnya, Pak Rakib sini dulu, apa? Tolonglah saya nih, perut saya nggak tahan lagi. Kenapa? Saya mau ke toilet. Ya tanyalah sama satpam itu, udah aku tanya, diam aja dia, nggak tahu. Untunglah Ustadz sebelum ke Thailand, 3 bulan sebelum ke Thailand belajar bahasa Thailand yang penting-penting saja. Makan, minum, selamat datang, toilet. Yang begitu-gitu, yang ngomong-ngomong bisa. Tanya berapa harga, siapa namamu, siapa namamu. Kalau siapa namamu dalam bahasa Thailandnya kunce, kunce arai. Namamu siapa? Siapa tahu apa namanya bandara Thailand yang terbesar? Savarnabhumi. Orang bacanya Suwarnabhumi, tapi tulisannya Savarnabhumi. Di bandara terbesar internasional Thailand. Itu. Jadi kalau selamat datang sawadi. Sawadi itu selamat berjumpa. Kalau untuk laki-laki sawadika. Kalau untuk perempuan sawadikap. Kap itu kahap tulisannya. Sawadikap. Kunci arai. Kalau terima kasih kopkun. Kopkun ka untuk perempuan. Untuk laki-laki. Kopkun kap. Kopkun kap untuk laki-laki. Jadi ada domirnya. Domirnya kakap. Ka untuk perempuan. Kap untuk laki. Kap. Kopkun kap. Jadi Ustaz baru sampai di Bandara Suwarnabhumi, ditambut orang sana. Karena sudah disurati sebelumnya, ramai dia, ada 20 orang ngumpul. Kami bawalah bendera Indonesia. Tapi diam aja kawan-kawan tuh. Maka datang Ustaz, datang menghadap. Itu orang yang buat, iya. Saya bilang, sawadi, sawadika, sawadikap. Dijawabnya, sawadikap. Apa kata kawan-kawan memandang dia sama Ustaz? Pak Rakib kok bisa bahasa Thailand ya? Semarak orang tuh menyambutnya, semangat. Kok bisa Pak Rakib ya? Kagumlah teman-teman tuh sama Ustaz. Padahal satu itu saya yang bisa cuma. Yang lainnya nggak tahu. Kalau dibawanya bicaranya apa aja nggak tahu lagi. Apa yang paling anggo ya, iya gitu aja. Tapi yang penting-penting kita bisa. Kopkun, terima kasih. Kopkun ka, kopkun ka. Kalau selamat jumpa, sawadi. Sawadi. Siapa namamu? Kunce. Kunce arai. Kunce itu namamu. Kunce namamu, arai siapa. Jadi di Masjid Suwarnabhumi di Thailand tuh ada perpustakaan besar, masjid besar. Terbalik dengan Indonesia yang mayoritas Islam, tapi di bandaranya tidak ada masjid. Musolanya kecil-kecil aja, yang dekat WC aja tempat salatnya. Ganti-gantian ibu-ibu bapak. Kecil. Tapi di Thailand dia bukan negara muslim, tapi masjidnya apanya di bandaranya besar. Ada perpustakaan lagi. Di situ Ustaz ketemu dengan orang Thailand asli yang beragama Islam. Lalu Ustaz tanya, kunci arai Mustafa katanya. Kopkun kah, terima kasih. Jadi namanya Mustafa. Jadi di kota Bangkok itu sedikit orang Islam, yang banyak agama Buddha. Sehingga Thailand itu diberi nama negara 1000 pagoda, 1000 patung ya. Yang baru-baru ini patung besarnya dari emas itu kemudian roboh akibat gempa. Roboh dia. Jadi ceritanya tadi itu kawan Ustadz yang mau ke WC tadi itu nggak bisa, perutnya sakit,
Pak Rakib tolonglah, Pak Rakib kan bisa sikit-sikit bahasa Thailand. Iyalah, pergi dekat satpam, Ustaz campurlah bahasa Inggris dengan bahasa Thailand. Apa kata Ustaz? Where itu kan bahasa Inggris kan. Where? Hong Nam. Hong Nam itu WC. Lalu dia nunjuk lah, Hong Nam. Dia nunjuk pakai jari, telunjuk. Nah, kalau kita gini kan, katanya kurang sopan. Nah, kalau nunjukkan orang ayah kepada anak, tidak apa gitu. Yang atas kepada bawah, direktur kepada orang bawah, boleh itu. Tapi kalau orang itu lebih tinggi dari kita atau kita lebih hormat kepada dia, harus gini. Nah, Hong Nam. Di antaranya separuh jalan, Hong Nam. Ustaz pun mengantarkan kawan itu juga lah. Udah ketemu dia dengan Hong Nam tadi, barulah Ustaz nunggu di luar. Terima kasih Pak Rakib ya katanya. Walaupun satu kata Pak Rakib bisa Hong Nam, tapi sangat berarti bagi hidup saya. Kalau tidak tadi saya hampir mati. Hampir mati karena nggak tahan lagi, sakit perutnya. Itulah perlunya kita bahasa. Jadi kalau kita mau pergi kemana-mana, bahasa daerah itu, bahasa itu, negara itu, dihafalah yang wajib-wajib aja. Jadi kalau bahasa Thailandnya WC apa? Hong Nam. Terima kasih. Kop Kun. Siapa namamu? Kun Charai. I love you. Pernah dengar? Ya, Ustaz kena bergurau-gurau. Artinya kawan-kawan sama besar di orang Thailand tuh sama-sama pegawai. Tanyalah, what Thailand say about I love you? Oh, I love you. Ditulisin dengan huruf Thailand kecil, model cacing, huruf cacing tuh. Nggak bisa baca kata Ustaz. I cannot read it. Tidak bisa baca itu. Jadi katanya ditulis dengan huruf Latin. Tulisnya I love you sama dengan Chan. Chan itu aku. Ra cinta. Kun pada kamu. Chan ra kun. Aku cinta kamu. Gitu rupanya. Jadi penting bahasa ya. Jadi kita dalam ceramah, dalam berdakwah, itu bahasa sangat penting sekali.